Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas rahmat dan taufiknya hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan beraktivitas, kesempatan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih memberikan kita kekuatan iman dan Islam, sehingga dengan ikhlas hati, dengan ringan kaki, kita melangkah dari kediaman masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dan harapan mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baginda Nabi yang telah merombak bangsa biadab menuju bangsa yang beradab. Baginda Nabi yang telah merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu padu. Baginda Nabi yang telah merombak masyarakat yang hanyut ke dalam kesyirikan menuju masyarakat yang bertauhid, berkalimatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua diakui umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tak bosan-bosannya khatib senantiasa berwasiat kepada diri khatib mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir di siang hari ini, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kita jalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya, kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Karena hanya dengan modal iman dan takwa inilah yang akan membawa kebahagiaan manusia hidupnya, baik hidup yang sifatnya semu atau di dunia ini, maupun hidup yang kekal selama-lamanya di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, bulan di mana terlahir sesosok manusia, figur pilihan dan syafi'ul umam yang akan menjadi penyelamat, penolong seluruh umat manusia nanti.
Maka dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah aku utus kau Muhammad kecuali kami utus untuk seluruh manusia sebagai penggembira dan memberikan peringatan. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang, berhasil sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati hasil perjuangan beliau, bukan karena kemewahan harta benda yang dimiliki, bukan karena dia seorang yang bisa menakut-nakuti, tapi keberhasilan beliau karena perjuangan yang didasari dengan akhlakul karimah. Inilah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Baihaqi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk membentuk manusia-manusia yang berakhlakul karimah, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, iman sebagai pondasi. Iman ibarat sebuah bangunan adalah pondasi dasar. Maka ketika bangunan itu bisa kokoh, kuat, tidak gampang roboh, kena badai, angin dan lain sebagainya, karena pondasinya kuat. Manusia juga demikian. Ketika dalam hati manusia imannya sudah kuat, tidak gampang terombang-ambing, tidak gampang tergoda, tidak gampang tergiur oleh apapun. Iman tidak nampak, tapi iman bisa dibuktikan. Maka iman itu ibarat setrum. Setrum itu tidak nampak, tapi bisa dibuktikan. Saya berbicara di muka mic ini bunyi karena adanya setrum dan setrumnya normal. Di sekitaran kita ada AC, kita bisa merasakan dingin karena ada aliran setrum yang nyala, AC-nya normal. Di atas persis ada lampu yang menyala karena adanya setrum dan setrumnya normal, lampunya juga masih bagus. Ketika ada aliran setrum, lampu tidak nyala, mic tidak berbunyi, AC tidak dingin, pasti ada satu pertanyaan. Ada apa dengan mic? Ada apa dengan lampu? Ada apa dengan AC? Rusakkah itu atau perlu diganti dengan yang baru? Dalam diri manusia, ketika dia sudah menyatakan ada iman dalam hatinya, ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, seruan sholat, seruan untuk berzakat, seruan untuk berpuasa, seruan untuk berhaji bagi yang mampu, tapi tidak bergetar hatinya dan tidak tergerak untuk melaksanakan perintah-perintahnya, maka perlu dipertanyakan iman yang ada dalam hati sanubari seseorang tersebut. Maka ketika seseorang dalam dirinya sudah dibentengi dengan iman yang kuat, dia akan selalu dihantui ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau melakukan sesuatu hal yang dilarang, dia merasa takut kepada Allah. Selalu diintai oleh dua malaikat, malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa ada di sisi kanan dan di sisi kiri. Itu ketika seseorang
yang didasari dengan keimanan. Maka Rasulullah SAW dulu pertama kali datang di kota Yasrib atau yang sekarang terkenal dengan Madinatul Rasul, kota Madinah. Pertama kali datang yang dibangun adalah Masjid Quba. Ini filosofinya apa? Bahwa dalam diri manusia pertama kali yang harus ditanamkan adalah keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa menyaksikan ketika ada seorang bayi yang baru lahir terdunia dikumandangkan adzan di sebelah telinga kanan dan diiqomahkan di sebelah kiri. Ini adalah penanaman tauhid kepada seorang anak yang baru terlahir ke dunia. Rasulullah SAW datang di tanah Yasrib, pertama kali yang dibangun adalah Masjid Quba. Ini pertanda bahwa dalam diri manusia pertama kali yang harus dibangun adalah keimanan yang kuat. Yang kedua, untuk manusia yang berakhlakul karimah, ilmu pengetahuan sebagai solusinya. Maka kata ilmu itu ada 3 huruf. Yang pertama ain, yang berarti iliyun, yang artinya luhur, di atas. Maka pantas orang yang berilmu, orang yang punya pengetahuan, ketika dia punya pangkat, dia punya jabatan, dia punya posisi. Yang kedua, huruf ilmun adalah lam, yang berarti lutfun. Sudah selayaknya dan sepatutnya lah orang yang berpendidikan, orang yang punya ilmu pengetahuan, dia bersikap lembut, arif, bijaksana, dan tidak arogan. Yang ketiga, mim, yang berarti mulkun, artinya adalah kerajaan. Maka pantas orang yang punya ilmu pengetahuan, kalau dia punya jabatan yang tinggi, dia punya posisi yang tinggi, sesuai dengan arti ilmun. Yang pertama iliyun, yang kedua lutfun, dan yang ketiga mulkun. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apabila dikatakan kepada kalian berdirilah, maka berdirilah. Maka Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, yaitu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah dengan segala sesuatu mengetahuinya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah, yaitu realisasinya ibadah. Maka setelah dalam diri manusia ini didasari dengan iman yang kuat, pengetahuan yang luas, ya, mau melaksanakan sholat, tahu dasarnya sholat, tahu tuntunan sholat, tahu cara-cara sholat yang benar. Mau melaksanakan ibadah saum atau puasa, dia tahu tata caranya melaksanakan puasa. Maka dalam satu makalah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap seseorang yang mau beramal atau melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu pengetahuan, maka amalnya ditolak atau tidak diterima. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah, yang pertama yang harus dibentengi dalam dirinya adalah keimanan. Yang kedua, ilmu pengetahuan sebagai solusinya, dan ibadah adalah realisasinya. Sedikit khutbah yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya kepada pribadi saya dan kepada kita semua umumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr
Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatih. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma adfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma badan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.